Kita semua pernah kan ngerasa kayak tenggelam di lautan informasi, tapi bingung harus mulai dari mana? Nah, hari ini kita akan bahas soal kompas yang bisa menuntun kita semua. Analisis data. Coba deh pikirin pertanyaan ini, kayaknya filosofis banget ya. Apa iya kebahagiaan bisa diukur? Kedengarannya mungkin mustahil, tapi para peneliti terus mencoba menjawabnya loh, pakai data. Mereka menganalisis hasil survei, aktivitas kita di media sosial, bahkan sampai pola tidur buat nemuin petunjuknya. Atau kita geser dikit deh ke dunia olahraga. Siapa tim yang lebih jago? Jawabannya itu nggak cuma soal kayaknya atau menurut saya. Kita bisa lihat langsung datanya. Berapa jumlah gol yang dicetak, seberapa akurat umpannya, sampai jarak lari tiap pemain. Semua angka itu, ya, menceritakan sebuah kisah. Mau itu pertanyaan besar soal kebahagiaan atau perdebatan seru soal sepak bola, intinya sama. Kunci buat ngebuka jawabannya itu ada di dalam data. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Oke, dari tadi kita ngomongin data. Tapi sebenarnya apa sih itu? Coba kita bedah bareng-bareng, mulai dari yang paling dasar. Jadi, kata data itu asalnya dari bahasa Latin datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Anggap aja data itu kayak potongan-potongan fakta mentah, persis kayak bahan masakan yang masih terpisah-pisah, nunggu buat diolah jadi hidangan yang lezat. Nah, pada dasarnya data itu punya dua rasa. Yang pertama, kualitatif. Ini si pencerita. Isinya soal deskripsi, kayak warna kesukaan Anda atau gimana perasaan Anda hari ini. Yang kedua, kuantitatif. Ini si jagoan angka. Ini soal semua hal yang bisa dihitung, kayak tinggi badan atau jumlah teman Anda. Dan sadar nggak sadar, kita semua ini ya mesin penghasil data. Setiap foto yang kita ambil, setiap langkah yang dicatat sama jam tangan pintar, bahkan video yang kita tonton di internet, itu semua adalah data. Tapi semua data ini kalau cuma dikumpulin doang ya cuma jadi tumpukan angka sama kata-kata yang nggak berarti. Keajaibannya baru muncul waktu kita mulai nanya kenapa dan gimana, waktu kita mulai menganalisisnya. Nah, disinilah analisis data masuk. Prosesnya itu mirip kayak jadi detektif. Anda kumpulin semua petunjuk, alias data, terus Anda susun rapi, dan Anda cari polanya buat mecahin sebuah misteri. Contohnya gampang banget deh, milih flashdisk yang pas, itu sebenarnya bentuk analisis data kecil-kecilan loh. Tanpa sadar kita mikir, file yang biasa aku simpan segede apa ya? Seberapa sering aku bakal pakai? Anda lagi pakai data buat bikin keputusan yang lebih cerdas. Oke, kita udah tahu apa itu data dan kenapa ini penting. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Buat menganalisis data, kita butuh alat. Dan alat yang paling dasar, tapi juga paling kuat buat mulai adalah spreadsheet. Waktu Anda buka program kayak Microsoft Excel, yang Anda lihat pertama kali ya ini, kanvas kosong Anda. Kelihatannya sih cuma kotak-kotak biasa, tapi struktur kolom dan baris inilah yang bikin dia super kuat buat ngatur informasi. Tiap kotak ini kita sebut sel. Terus yang ke bawah ini, yang ada huruf A, B, C, itu kolom. Yang ke samping, yang pakai angka 1, 2, 3, itu baris. Dan bagian paling penting, tuh, bilah rumus atau formula bar. Disitulah otaknya spreadsheet, tempat kita masukin perintah dan perhitungan. Sekarang kita udah kenal sama lapangannya. Yuk kita belajar beberapa jurus atau mantra dasar buat bikin spreadsheet ini bener-bener kerja buat kita. Ini konsep yang, penting banget. Ada yang namanya referensi relatif. Ini fleksibel. Kalau formulanya Anda salin, dia ikut geser. Tapi yang lebih seru itu referensi absolut, yang pakai tanda dolar itu. Tanda dolar itu kayak jangkar. Dia mengunci satu sel, jadi kemanapun formulanya disalin, dia akan selalu ngambil data dari sel yang udah dikunci tadi. Berguna banget. Jangan anggap remeh dua fungsi ini ya. Kelihatannya simpel, tapi ini powerful banget. Cuma dengan ngetik sama dengan sum, Anda bisa menjumlahkan ribuan angka dalam sekejap mata. Dan dengan sama dengan count, Anda bisa langsung tahu ada berapa banyak data yang udah Anda masukkan. Ini langkah pertama, mengubah data berantakan jadi informasi yang berguna. Nah, disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Kita mulai dari punya pertanyaan, terus kita belajar soal data, dan kita udah kenalan sama alatnya. Sekarang, gimana caranya kita pakai semua ini untuk membuat keputusan? Dan ini tujuan akhirnya. Analisis data itu bukan cuma buat perusahaan raksasa loh. Ini tentang memakai bukti nyata buat bikin pilihan yang lebih cerdas dan lebih percaya diri di semua aspek hidup kita. Dari kerjaan sampai ngatur uang pribadi. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Hal apa sih di dunia Anda yang selama ini bikin penasaran?
Dengan alat-alat dasar ini, Anda nggak perlu lagi cuma nebak-nebak. Kekuatan untuk menemukan jawabannya sekarang ada di tangan Anda.